olahraga itu adalah suatu kegiatan yang terstruktur, terukur, terencana, dan dilakukan berulang kali dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa? Ya paling minimal adalah sehat gitu ya. Nah, untuk melakukan olahraga itu sendiri, tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Resti, itu kita harus memperhatikan dosis-dosis dari olahraga. Iya. Nah, itu. Jadi, dosis yang biasa kita kenal itu adalah FIT, singkatannya FIT, yaitu F-nya sendiri adalah frekuensi, ya, I-nya itu intensitas, T-nya itu time, dan type. Nah, gitu ya. Nah, frekuensinya itu sendiri tergantung dari intensitas juga, jadi tergantung pada I. Nah, di mana frekuensi untuk olahraga dengan intensitas ringan itu diharapkan dilakukan sampai 7 kali dalam seminggu. Untuk intensitas ringan tersebut lamanya 10 menit minimal, yang kemudian diulang dalam satu hari itu 10 menit diulang 3 kali sehingga totalnya 30 menit. Agar tujuan olahraga ini tercapai, maka jeda antara 10 menit pertama dengan kedua itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Nah, jadi totalnya 30 menit per hari dan minimal dilakukan 150 kali dalam seminggu. Jadi dalam memulai olahraga itu yang perlu dipertimbangkan adalah kita harus memulai perlahan. Dan meningkatkan dengan perlahan juga. Jadi start low, go slow. Jadi mulai dari intensitas yang rendah dulu, baru nanti ditingkatkan bertahap sesuai kebutuhan. Kemudian frekuensi untuk intensitas sedang lebih dari sama dengan 5 kali dalam seminggu. Jadi dalam satu minggu kita lakukan 5 kali. Atau lebih gampangnya lagi, pokoknya target 150 menit sampai 300 menit per minggu itu tercapai. Nah, cara membaginya bagaimana? Yaitu nanti kita bisa bagi misalnya per hari 30 menit. Ya berarti untuk mencapai 150 menit dalam satu minggu itu dibutuhkan 5 kali latihan, 5 hari latihan. Sedangkan untuk intensitas berat dibutuhkan 3 kali latihan dalam seminggu. Nah, intensitas berat. Nah, di sini kita mau bahas tentang bagaimana menghitung intensitas ringan, sedang, dan berat itu. Jadi teman-teman semuanya ada yang namanya hitungannya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa langsung dari ringan kemudian sorenya ke berat. Jadi mungkin dari awal yang mungkin peregangan aja, jadi sorenya langsung goes 2 jam, gitu nggak boleh ya dok ya? Iya, nggak boleh. Jadi memang ada step by stepnya. Jadi kita harus dari yang rendah dulu, kemudian nanti ke yang intensitas yang tinggi ya dok ya. Yes. Dan ada hitungannya. Start low, go slow. Ya. Start low, go slow. Nah, kemudian untuk menghitung intensitas itu sendiri, untuk intensitas ringan 30 sampai 40% dari heart rate reserve. Nah, nanti ada cara menghitung heart rate reserve. Kemudian intensitas sedang adalah 40 sampai 60% dari heart rate reserve. Sedangkan untuk intensitas berat adalah lebih dari 85, atau ya biasanya ada yang menyebutkan 60 sampai 85% dari heart rate reserve. Cara mengukur heart rate reserve, pertama kita harus menentukan nadi kita saat istirahat berapa kali per menit. Caranya ini Mbak Resti ya, 3 jari kita letakkan di area luar permukaan ini pergelangan tangan. Kemudian kita rasakan ada denyut nadi, lalu kita hitung dalam 1 menit berapa nadi kita saat istirahat. Dan saat istirahat ini yang dimaksud yang paling bagus adalah saat bangun tidur. Kemudian kita tentukan maksimal heart rate atau nadi kita maksimal. Caranya adalah rumus 207 dikurangi 0,7 kali usia kita. Jadi misalnya usia Mbak Resti ini 20 tahun, maka kita dapatkan maksimal heart rate-nya adalah 193. Jadi waktu istirahat harus seringkali menghitung nadi kita gitu, terutama saat kita sudah mulai merasa ngos-ngosan gitu ya, kita cek nadi. Atau paling gampang sekarang ada
jam pintar atau pakai handphone ya, aplikasi di handphone itu. Kenapa kita concern sekali pada penghitungan denyut nadi ya pada saat olahraga? Karena denyut nadi itu sendiri menandakan kebugaran otot jantung kita, Mbak Esti. Jadi di mana saat nadi kita berdenyut dengan cepat, misalnya lebih dari 90 kali per menit, itu artinya jantung kita sedang bekerja keras, bekerja cepat untuk mengirimkan asupan darahnya ke seluruh tubuh. Jadi artinya ada yang nggak beres dengan kondisi, salah satu kondisi di tubuh kita, gitu. Sehingga jantung harus bekerja keras dengan nadi yang cepat untuk mengirimkan oksigen dan darah sampai ke tubuh, termasuk ke jaringan-jaringan di perifer atau ujung-ujung kuku, ujung kaki gitu ya. Nah, dikatakan juga di literatur bahwa nadi yang sehat itu adalah antara sekitar 70 kali per menit. 70 kali per menit. Ya, dan dikatakan excellent kalau nadi itu di bawah 60 kali per menit. Artinya jantung tidak perlu usaha yang ngoyo untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi nadi itu menjadi penanda yang utama saat kita melakukan olahraga. Kemudian sekarang kita masuk ke time. Kemudian time. Nah, jadi saat kita melakukan olahraga itu harus ada komponen pemanasan, latihan inti, dan pendinginan yang tujuannya adalah untuk menghindarkan kita dari cedera. Jadi biasanya latihan kita untuk pemanasan sendiri dilakukan selama 5 menit. Kemudian latihan inti di atas 20 menit. Jadi bisa 20 menit, 30 menit, 40 menit, 20 menit. 20 sampai 30 menit ya inti, dan pendinginan 5 menit. Jadi harus ada pemanasan, inti, dan pendinginan. Kemudian untuk melakukan olahraga untuk tujuan sehat saja itu bisa dicapai dengan melakukan olahraga 10 menit seperti tadi yang kita bahas, 10 menit dalam 3 kali pengulangan sehari dengan jeda 2 jam. Itu untuk sehat. Tapi kalau ingin tambahan bugar, maka dilakukan 30 menit dalam sehari selama 150 menit per minggu, itu minimalnya ya, sampai 300 menit per minggu. Untuk tujuan bugar plus bonus langsing yang kita tadi singgung, itu dibutuhkan per kali latihan itu adalah 60 sampai 90 menit. Jadi per hari 60 sampai 90 menit dalam waktu yang kontinu. Jadi enggak pakai dipisah-pisah. Jadi istirahatnya 1 hari. Jadi setiap hari. Kemudian kita masuk pada T yang kedua dari FITT, yaitu type. Type itu jenis olahraga yang mau kita pilih. Bisa aerobik ataupun anaerobik. Jadi bedanya anaerobik dan aerobik itu, kalau aerobik itu kita menggunakan oksigen sebagai sumber utama untuk menghasilkan energi saat kita berolahraga. Sedangkan anaerobik itu baru nanti oksigen diberikan saat akhir-akhir latihan. Nah, gitu. Untuk aerobik itu sendiri contohnya adalah bersepeda, berenang, lari. Kemudian untuk anaerobik contohnya angkat beban. Nah, nanti kita bisa sesuaikan dengan hobi kita, dengan tujuan kita. Beberapa ada yang menanyakan bagaimana sih kita langsung instan untuk mencapai langsing, dokter. Apakah harus terus-terusan olahraga tapi ternyata tidak diimbangi oleh asupan gizi yang baik misalkan. Terus kemudian kita olahraga sudah, tapi kita makannya yang berlemak, misalkan suka gorengan, bebek goreng, terus kemudian yang bersantan. Nah, itu kan akhirnya nanti tidak mendukung proses langsing ya, dok. Akhirnya kan tambah melar. Nah, itu mungkin apa sih, dok, makanan yang mungkin juga membantu proses olahraga kita tetap bugar dan bonusnya langsing. Terus ada juga yang ini, dokter, kok aku harus udah olahraga maksimal tapi masih gendut. Nah, harus diet total, gak minum manis-manis, terus kemudian
makannya buah aja dan sayur. Nah, yang ada malah nanti tambah sakit atau malah tambah dehidrasi. Nah, itu bagaimana dokter? Oke, 3 pertanyaan dari Mbak Resti. Saya jawab satu-satu ya Mbak Resti. Yang pertama, langsing instan, ya maunya nggak terlalu olahraganya nggak terlalu berat. Olahraganya nggak terlalu berat. Minimnya exercise aja, jadi pemanasan, peregangan, tapi pengennya langsing. Ya sebenarnya kalau kita lihat fenomena di masyarakat saat ini, banyak macam diet ya yang sudah diikuti dan terbukti bisa membuat langsing secara instan. Instan di sini misalnya kayak iklan gitu ya, menurunkan berat badan 5 kilo dalam 1 bulan gitu. Memang bisa. Memang pada dasarnya itu kalau kita membatasi asupan kita saja, artinya benar-benar diet yang bebas gula, terus tidak makan nasi, hanya makan buah saja, tentu pasti akan bisa langsing itu dicapai. Tapi hal tersebut itu merupakan cara pelangsingan yang akan mengganggu kesehatan kita karena nanti juga akan menurunkan metabolisme tubuh kita. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tentang makanan apa yang bisa membantu kita dalam program penurunan berat badan, itu salah satunya yang pertama, hindari yang manis-manis. Jadi kalau bisa minum pakai air putih saja gitu. Dari manis-manis. Kemudian untuk makanan dengan kandungan lemak tinggi seharusnya juga kita hindari, seperti misalnya unggas dengan kulitnya. Nah, artinya boleh makan daging, ayam, daging bebek, tapi sebaiknya tanpa kulit. Nah, kemudian hindari tepung-tepungan gitu ya. Jadi kalau suka roti, ganti jadi roti gandum misalnya, seperti itu. Untuk pengganti gula tadi bisa kita ganti gula rendah kalori seperti ya yang ada di pasaran, tapi tidak boleh beberapa saset dalam 1 gelas, cukup 1 saset aja gitu. Tuh, dan tingkatkan konsumsi buah dan sayur berserat tinggi. Tuh, jadi makanan itu memang perlu ya untuk kita menghasilkan energi. Dan cara pengaturan makanan itu sendiri harus diperhatikan. Ada 3 kali makan utama itu wajib agar tubuh kita tetap bisa menghasilkan energi dengan baik. 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan. Jadi makanan selingan itu biasanya snack. Snack itu biasanya diberikan jam 10 pagi dan jam 4 sore. Dan bagaimana kalau orang sudah merasa sudah olahraga tapi tetap gemuk? Ini lagi perlu dievaluasi lagi, apakah olahraganya sudah maksimal seperti panduan olahraga yang tepat, yaitu misalnya untuk menurunkan berat badan dari yang awalnya obesitas menjadi berat badan normal. Itu dibutuhkan apakah dia sudah melakukan 60 menit per kali latihan selama 5-6 kali per minggu. Nah gitu, karena dari penelitian ternyata banyak sekali subjek penelitian orang-orang obesitas itu yang mengaku sudah olahraga lebih dari 30 menit per kali latihan, padahal kenyataannya tidak. Jadi sekitar 70% responden yang menjawab demikian. Nah, oleh karena itu tadi erat kaitannya dengan perilaku, merubah perilaku yang ada kecenderungan untuk menjadikan gemuk gitu. Jadi memang disiplin olahraga itu penting. Sekian dari kami diskusi bincang sehat pada pagi hari ini dengan tema olahraga bugar bonus langsing, dan kami berharap pemirsa semuanya bisa sehat, bugar, bonus yang langsing ya dokter ya. Kalau muafiq bila aku minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.